Sekali lagi ajaib Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Keadaan dalam tangan-Mu, seluruh hidup tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan yang diberkati ini. Sore hari ini Tuhan izinkan kami ada bersama, bersekutu, memuji, menyembah dan menikmati hadirat Tuhan. Dan kami siap hati untuk dengar firman Allah. Sebelum Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami sekalian, kami berdoa, kami minta pimpinan Tuhan atas setiap kami, supaya waktu kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kata-kata kebenaran itu tidak berlalu, tapi tertanam dalam kehidupan kami, menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi sesuatu yang memberikan manfaat, makna rohani buat kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat sore hari ini, sebab sungguh kami merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap sambut firman Tuhan ini, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita boleh belajar sama-sama firman Tuhan pada sore hari ini. Tema khotbah yang akan saya seberangkan adalah kunci diberkati. Ini tema khotbah yang akan kita perhatikan sore hari ini. Tanya samping kiri kanan, kamu mau diberkati? Yang mau diberkati, maka kita harus tahu kuncinya bagaimana kita diberkati Tuhan. Saudara yang diberkati, kalau kita bicara tentang berkat menurut pandangan iman Kristen, kita tidak boleh hanya melihat berkat itu dari satu segi. Tetapi kalau kita berbicara tentang berkat dari pandangan orang Kristen, maka kita harus melihatnya dari dua segi. Kalau menurut orang dunia, berkat itu hanya satu segi, yaitu kalau dia melihat adanya kekayaan, kalau dia melihat adanya kelimpahan, kesuksesan, naik jabatan, naik pangkat, naik gaji, naik daun, naik kereta tidak, saudara. Ya. Itu maka orang menilai itu sebagai bentuk wujud daripada diberkati. Memang benar, tapi itu adalah berkat yang cuma satu segi. Artinya itu berkat jasmani. Tetapi dalam hidup kekristenan, kita Tuhan tidak hanya janjikan kita mengalami berkat jasmani, tapi lebih daripada itu, Tuhan menjanjikan kita juga diberkati secara rohani. Amin. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, karena itu kita akan belajar dua hal ini. Diberkati bukan hanya jasmani, tetapi juga rohani. Saya mau tunjukkan ayat dulu bahwa Tuhan memang menjanjikan kepada kita berkat jasmani. Mari kita lihat Amsal pasal 10 ayat 22. Kitab Amsal pasal 10 ayat yang ke-22 terlebih dahulu. Kitab Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Sama-sama ya kita baca di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Susah payah tidak akan menambahinya. Jadi jelas di sana dikatakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Kaya itu berkat jasmani. Siapa yang kasih itu berkat jasmani? Ayat itu mengatakan Tuhan. Jadi berkat jasmani, kekayaan, naik pangkat, naik daun, naik gaji tadi saya katakan, itu semua itu karena Tuhan yang memberkati. Jadi kalau kita diberkati
secara jasmani, maka kita harus tahu itu datangnya dari Tuhan. Amin. Amsal 28 ayat 20. Kitab Amsal pasal 28 ayat yang ke-20. Ya, kita baca sama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Amsal 28 ayat 20. 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, berarti memang Tuhan menjanjikan berkat bagi orang-orang yang dapat dipercaya. Tentu dalam konteks ini adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Alkitab berkata bahwa mereka pasti akan mendapat banyak berkat. Jadi sekali lagi, dalam kekristenan memang Tuhan menjanjikan berkat-berkat jasmani. Saudara juga bisa perhatikan dalam kitab Keluaran pasal 12. Alkitab mengatakan bahwa Abraham itu waktu diperintahkan keluar dari Ur Kasdim, Tuhan janji bahwa dia akan mendapat berkat, dan kemudian keturunan-keturunannya juga akan mendapat berkat. Nah, kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, dikatakan bahwa berkat Abraham itu turun kepada Israel secara rohani. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Kristus pun, berkat Abraham dalam arti berkat jasmani, berkat kelimpahan, itu Tuhan janjikan juga buat kita. Bagi semua yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Kristus Yesus, kita semua dijanjikan akan mengalami yang namanya berkat jasmani. Saudara yang diberkati Tuhan, tetapi kita perlu ingat bahwa berkat jasmani itu sifatnya sementara. Bilang samping kiri kanan, uangmu itu sementara. Bilang samping kiri kanan, rumahmu sementara. Bilang samping kiri kanan, buktinya Seroja datang lu ke rumah Junoe, ya kan, saudaraku. Jadi memang berkat jasmani itu sementara. Kalau tidak Seroja datang, saudaraku, atau kita meninggal dunia, maka berkat dunia itu hilang semuanya. Makanya Yesus pernah berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-6 bahwa harta di dunia itu nyengat dan karat akan merusak, pencuri akan membongkar dan mencurinya. Maksudnya apa, saudaraku? Maksudnya adalah semua harta dunia itu adalah berkat yang sementara, jadi tidak kekal, tidak, saudaraku, selama-lamanya. Makanya orang Kristen ingatlah baik-baik, Tuhan memang memberkati kita secara jasmani, tapi berkat jasmani itu bukan berkat kekal, berkat sementara. Waktu kita hidup di dunia ini, waktu kita masih ada di bawah planet yang namanya bumi, maka saudara yang berusia mulai dari 0 sampai dengan umur mati, tidak tahu 70, 30, 50, 40, kita semua dipercayakan berkat, tapi berkatnya adalah berkat jasmani, berkat yang sementara. Itu kita harus ingat baik-baik. Amin. Karena itu orang Kristen harus memiliki berkat yang kedua, berkat rohani. Berkat rohani itu sifatnya kekal. Berkat rohani itu sifatnya tidak sementara. Berkat rohani itu kita bawa mati. Makanya ada pujian yang mengatakan, ku tak membawa apapun juga. Apa yang saudara punya? Hati sebagai hamba yang taat setia melayani, saudaraku. Itu yang akan kubawa, ya. Maksudnya apa? Oh, ternyata yang kita, saudaraku, punya di dunia ini semua kita akan tinggalkan. Yang kita bawa apa? Hati hamba, melayani, kesetiaan kita, berkat-berkat rohani yang kita dapat di dalam Kristus Yesus, itu yang akan kita bawa pulang kelak kalau Tuhan panggil kita kembali. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, saldo di bank BNI berapa? Hah? Tidak ada. Bagus. Tanya lagi, saldo di koperasi Swastisari ada tidak? Nah, orang biasa kalau di bank tidak ada, tapi di koperasi biasa ada. Ya, saudaraku. Ya,
Tapi ingat baik-baik, saldo di dunia akan berakhir, saldo di sorga harus ada. Saldo di sorga itu penting sekali Bapak Mama Saudara, karena sekali lagi kita akan pulang, dan itulah berkat-berkat rohani. Saya mau kita baca dulu ayat-ayat tentang berkat rohani di dalam Kristus. Efesus pasal 1 ayat 3. Kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini di dalam hitungan yang ketiga. Efesus pasal 1 ayat 3. Baik, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala. Jadi Alkitab bilang bahwa saudara yang di dalam Kristus Yesus, saudara dikaruniakan berkat rohani dari sorga itu. Jadi bukan hanya berkat jasmani, berkat rohani juga diberikan. Roma 12 ayat yang Roma 15 ayat yang ke-29. Mari kita lihat lagi ayat ini. Roma pasal 15 ayat 29. Kitab Roma pasal yang ke-15 ayat 29. Oke. Dalam hitungan ketiga, mari saya ajak kita semua baca firman Tuhan ini. Roma 15 ayat 29. 1, 2, 3. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Saudaraku, jadi Paulus bilang, kalau saya datang kunjungi kamu jemaat di Roma, saya akan datang dengan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Maksudnya apa? Bahwa Paulus ingin memberikan bukan berkat jasmani. Paulus tidak datang lalu bagi-bagi sembako. Paulus tidak datang lalu bagi-bagi duit. Paulus tidak datang dengan membagi-bagi rezeki berupa hal-hal finansial. Tapi Paulus datang, dia berkata, dia akan membagi berkat-berkat Kristus. Artinya ini adalah berkat-berkat rohani. Ini pasti pelayanan Paulus lewat pemberitaan Injil, lewat doanya, lewat penyampaian-penyampaian yang dia sampaikan, lewat apa yang firman Tuhan katakan. Itulah berkat-berkat rohani yang Paulus berikan kepada jemaat yang ada di Roma. Sama seperti sore hari ini, saudara datang di persekutuan doa Getsemani. Saudara tidak pulang bawa berkat jasmani, tapi saudara nanti pulang bawa berkat apa? Rohani. Ya. Tapi kalau saudara pergi kerja di pasar atau kerja di mana saja tempat usaha saudara, saudara pergi kerja, tapi saudara tidak bawa pulang berkat rohani, saudara bawa pulang berkat jasmani. Tapi kalau datang ibadah, datang gereja, ikut persekutuan doa, baca Alkitab, berdoa dengan sungguh, Anda akan terima yang namanya berkat-berkat rohani. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, Yesus di dalam perjanjian baru, bahkan para rasul-rasul itu selalu menekankan soal berkat rohani. Kalau datang kepada Tuhan, berkat rohani. Kalau datang kepada Kristus, berkat rohani. Contoh, saudaraku, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang dicari apa? Berkat rohani. Kerajaan Allah, kebenaran, itu berkat rohani. Tapi nanti bahwa berkat jasmani ditambahkan. Jadi kita diberkati dulu secara rohani, kita diberkati dulu soal rohaninya, baru kemudian jasmaninya. Yesus kalau menginjil, Yesus kalau saudaraku mendoakan orang, Yesus kalau saudaraku menyatakan tentang kesembuhan, mujizat, dia selalu mengedepankan berkat rohani, bukan berkat jasmani. Misalnya waktu dia bikin mujizat 5 roti dan 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. Saudaraku, setelah dia kasih makan, dia kasih ingat mereka, ingat apa yang kamu makan roti ini, sekali lagi itu sementara, tapi ada roti yang turun dari sorga. Dialah Kristus, akulah roti kehidupan. Kamu harus makan dari roti itu. Jadi saudara, Yesus menekankan soal hal rohani itu menjadi penting. Di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4, Yesus juga berkata begini ketika dia dicobai di padang gurun, manusia hidup bukan hanya dari roti saja,
melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, berarti firman Allah itu menjadi penting untuk apa? Berkat rohani kita, roti berkat jasmani kita. Karena itu orang Kristen harus ingat betapa pentingnya dia diberkati, bukan hanya secara jasmani, tetapi rohani pun harus diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ya, harus kasih kencang sedikit itu suara. Saudara yang diberkati Tuhan, sekarang kita akan lihat kunci apa saja yang bisa membuat kita diberkati bukan hanya secara jasmani tetapi rohani. Jadi waktu berkat itu datang, jasmani dan rohani kita diberkati semua. Ini menjadi penting. Sekarang kita mulai lihat beberapa ayat. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-18 terlebih dahulu. Saya minta satu orang boleh membaca ayat ini. Kejadian 22 ayat 18. Saudara lihat, ayat ini mengatakan bahwa kalau engkau mendengarkan firman-Ku, maka semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara yang diberkati Tuhan, saya ulang lagi, berkat di dalam perjanjian lama memang bicara banyak tentang berkat jasmani. Tetapi kalau kita membaca Kejadian 22 ayat 18, tersirat di dalamnya bahwa waktu Tuhan menjanjikan berkat jasmani, ada juga berkat rohani yang diberikan, yaitu lewat firman Allah. Makanya selalu kalau orang mau terima berkat, dia mesti dengar firman. Orang mau terima berkat jasmani harus dengar firman. Kenapa? Karena waktu terima berkat jasmani karena dengar firman, maka bukan hanya jasmani yang diberkati, rohani pun diberkati. Itu ulang-ulang kali. So, coba kita lanjut lagi, lihat ayat ini. Ulangan 11 ayat 26 dan ayat 27. Ya. Kitab Ulangan pasal 11 ayat 26 dan 27. Kitab Ulangan pasal 11 ayat 26 dan 27. Mari kita baca ya dalam hitungan ketiga. Ulangan 11 ayat 26 27. 1 2 3. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan berkat apabila Saudara lihat, ini senada dengan Kejadian 22. Jadi Tuhan mau memberkati secara jasmani nih. Tuhan mau kasih berkat lewat usaha pertanian mereka. Gandum mereka diberkati, ladang mereka diberkati. Tapi sebelum Tuhan memberikan berkat jasmani itu, Tuhan memberikan perintah jelas. 2 kali kita lihat. Kejadian 22 ayat 18, Ulangan 11 ayat 26 27. Dia bilang, dengarkan perintah Tuhan Allah, dengarkan firman-Ku yang kusampaikan pada hari ini. Satu lagi, Ulangan 28 ayat yang kedua. Kitab Ulangan pasal 28 ayat yang kedua. Sama-sama ya, kita baca ayat firman Tuhan ini. Kitab Ulangan pasal 28 ayat yang kedua. Dalam hitungan ketiga, mari kita membaca bersama-sama. 1 2 3. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, jadi ini sudah 3 kali nih Tuhan ngomong soal berkat jasmani, itu dikaitkan dengan firman Tuhan. Soal berkat jasmani dikaitkan dengan dengar suara Tuhan, dengar perintah Tuhan, dengarkan perintah Allah, dengar suara Tuhan. Itu kalimat yang diulangi untuk mendapatkan berkat jasmani. Makanya saudara yang diberkati, tadi saya bilang, dalam kekristenan kita melihat berkat itu 2 segi, bukan hanya 1 segi. Kalau orang diberkati tanpa firman Allah, bisa atau tidak? Bisa. Siapa yang bilang tidak bisa? Buktinya banyak yang tidak baca Alkitab, tapi dia naik daun terus. Banyak yang saudara yang diberkati, dia tidak pernah gereja, tapi dia diberkati secara jasmani.
Tapi saudara, mereka yang diberkati secara jasmani tanpa mendengar firman Allah, mereka tidak punya berkat rohani. Itu sial. Mau tahu dia pun sial? Nanti saudara lihat Lukas pasal 12. Itu orang kaya tapi tidak kaya rohani. Itu berat. Lukas 16, saudara, itu juga sama, kaya tetapi tidak kaya rohani. Matius 19 itu juga sama, kaya tapi tidak kaya rohani. Sekarang kita lihat dulu Lukas 12. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi orang bisa kaya tanpa dengar firman, tapi itu dia kaya hanya jasmani, rohaninya tidak kaya. Kalau rohani tidak kaya itu berat, itu nanti bahaya sekali. Lihat saudara yang diberkati Tuhan, Lukas pasal 12 mulai ayat 20, saya bacakan buat kita. Lukas 12 mulai ayat yang ke-20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kalau kita ganti itu kata apa yang telah kau sediakan dengan berkat jasmani atau kekayaan atau keuangan, maka bunyinya begini. Saudara, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan uangmu, mobilmu, rumahmu, hartamu, depositomu, untuk siapakah itu nanti? Lalu ayat 21 berkata, demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya rohani, kaya di hadapan Allah. Jadi kalau kita tidak kaya di hadapan Allah, Tuhan pandang kita sebagai orang bodoh. Biar sekolah S3, Tuhan bilang lu pun bodoh minta ampun. Saudaraku, biar potong sekolah tinggi, Tuhan bilang tetap bodoh, karena kita miskin secara rohani. Saudaraku, karena orang kaya secara jasmani berakhir di dunia. Tadi saya sudah sampaikan di awal, tidak ada yang bawa dia pun kekayaan di sorga. Saudara mungkin pernah dengar ilustrasi ini, tapi saya mau kembali ingatkan saudaraku, ada seorang yang kaya raya di dunia ini, dia meninggal, tapi beruntung dia kaya juga secara rohani. Waktu dia meninggal, malaikat datang jemput dia, saudara. Lalu dia bilang begini, malaikat, sebelum lu bawa beta minta izin. Malaikat bilang, apa? Lu mau minta izin untuk apa? Soalnya beta di dunia ini terlalu kaya. Bepung emas ada 1 gudang, beta minta bawa hanya 2 balok sah, saudara. Lalu malaikat bilang begini, tak usah, di sorga sana emas banyak, lu bawa 2 balok ini bikin apa? Sudahlah malaikat. Orang kaya ini bilang, beta bawa sebagai kenang-kenangan sah. Saudara yang diberkati, karena dia ngotot, malaikat bilang begini, sudah, lu terlalu ngotot, jadi sudah lu bawa lu emas itu sudah. Lalu saudaraku, singkat cerita, si kaya ini membawa emasnya, dan mereka berangkat menuju ke sorga. Begitu sampai pintu sorga, mendarat mereka di pintu sorga, saudara. Baru langkah 1 langkah masuk, saudara, alarm bunyi. Lalu tiba-tiba alarm bunyi, mereka kaget, saudara. Ini orang kaya kaget. Lalu orang kaya ini kaget, lalu dia tanya, kenapa? Lalu ada suara yang datang bilang begini, jangan bawa sampah datang ke sorga. Ih, dia kaget. Kok ada suara bilang jangan bawa sampah? Ya malaikat kasih lihat, itu tadi dia bilang apa? Lu kestingan lu pun emas. Lu lihat di sini, semua ini emas habis, tiang-tiang emas, jalan emas. Lu injak di atas emas. Nah lu pun emas dari dunia ini sudah ada arti, saudara. Karena ini orang kaya malu, dia pun emas tidak ada arti, saudara yang diberkati Tuhan. Lalu kemudian dia buang, itu dia punya emas. Begitu dia buang, karena malaikat tidak lihat, dia buang cepat-cepat. Begitu dia buang, alarm bunyi lagi, dan alarm berkata, jangan buang sampah sembarangan. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu ingatlah baik-baik, jangan jadi orang bodoh. Kalau kita kaya di dunia tapi kita tidak kaya di hadapan Tuhan, kita tidak memiliki kekayaan rohani, sial kita. Karena pasti saudara tidak akan bisa menikmati sesuatu yang kekal.
Karena itu saudara, boleh kaya di dunia, boleh, tapi kekayaan kita harus selaras dengan kita dengar firman Allah. Kekayaan kita karena kita dengar firman Allah, firman Tuhan yang membuat kita kaya secara rohani. Maka waktu kita kaya secara rohani, kita boleh kaya secara jasmani. Karena kekayaan jasmani kita akan tinggal, tapi kekayaan rohani kita akan bawa pulang. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, kamu boleh rajin kerja di dunia. Bilang samping kiri kanan, tapi jangan pemalas baca Alkitab dan dengar firman Allah. Ya, sebab kalau tidak uang tampung banyak di dunia, tapi saudara tidak punya firman sebagai kekayaan rohani, itu celaka. Lukas 16. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Tadi saya sebut Lukas 16. Bapak mama saudara, mari kita lihat ini juga orang kaya. Ayat yang ke-19 mulai. Di sana dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Wih, luar biasa, orang pesta tiap hari. Ini bukan orang main-main, ini kaya pun kaya. Dikatakan setiap hari bersukaria dalam kemewahan, tidak ada kekurangan. Tetapi apa yang dikatakan di ayat yang ke-23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Saudara lihat tadi di ayat 19 bilang dia bersukaria, dia hebat, dia hidup dalam kemewahan, dia tidak miskin di dunia, makan semua ada. Saudara, jagung ketembak dia tidak pernah sontok, apalagi marungga dan daun pepaya, itu tidak ada. Saudara yang diberkati itu. Tapi sayang sekali, Alkitab berkata bahwa waktu dia mati, dia menderita. Beda dengan Lazarus, di dunia dia hanya mungkin deta garam, itu juga ontong-ontong. Karena Alkitab bilang tadi, kalau ada remah-remah yang jatuh dari meja, dia baku rampas dengan anjing-anjing. Saudara, kasihan betul-betul ya. Tetapi Alkitab bilang dia sengsara di dunia, tetapi kemudian dia mati, dia dibawa ke pangkuan malaikat. Malaikat membawa dia ke pangkuan Abraham. Wih, dia sukacita, dia ketawa-ketawa di sana. Sementara orang kaya itu mati menderita. Saudara, kalau kita kaya jasmani tapi kita tidak kaya rohani, kita hanya senang di dunia saja. Mungkin kita lihat kita pun tetangga miskin, tiap hari jalan kaki, susah setengah mati, kita hidup melimpah. Tapi karena kita tidak kaya di dalam Tuhan, ingat, Anda suatu saat akan menderita. Sementara saudaramu yang miskin itu karena dia setia dengar firman, dia rajin ibadat, dia hidup di dalam Tuhan, dia menikmati berkat apa adanya, hasil dari dia mendengar firman Allah, tapi dia kaya di hadapan Allah. Karena itu saudara, jangan lupa, jadilah orang Kristen yang kaya bukan karena usaha kita, tetapi karena kita diberkati Tuhan, karena kita setia dengar dan taat kepada apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Jadi itu kunci yang pertama. Jadi saudara, kalau saudara mau kaya di dunia ini boleh, tetapi ingat, saya harus diberkati karena dengar firman, bukan karena usaha saya ya. Jadi kalau ada usaha yang membuat kita tidak bisa dengar firman, kita harus batalkan. Karena kita tidak bisa diberkati jasmani, rohani tidak diberkati. Hari Minggu kemarin saya berkhotbah hukum keempat di salah satu gereja sidang jemaat Allah, saudara. Ya, bukan di gereja tempat saya layani. Saya khotbah tentang hukum yang keempat, soal ingatkan dan kuduskanlah hari Sabat. Ada berapa banyak orang Kristen hari Minggu dia rela tidak pergi gereja hanya karena kerja. Dia bilang, Bapak, kalau kami pergi gereja nanti kami pun gaji kena potong, Bapak. Lebih baik kau punya gaji kena potong daripada kau punya nyawa yang kena potong. Iya kan? Saudara yang diberkati Tuhan. Karena kalau kau punya gaji dapat, itu berkat jasmani. Tapi kau tidak pergi gereja, berkat rohani kau tidak dapat. Firman Allah kau tidak dapat. Kalau firman Allah kau tidak dapat, maka berkat jasmanimu itu sia-sia, percuma. Saudara, makanya lebih baik dapat pecat karena tidak dengar firman, saudaraku, daripada saudaraku kerja terus tanpa dengar firman Allah. Lebih baik kena pecat tapi tetap bisa dengar firman Allah, tetap taat kepada Tuhan, dengar perintah Tuhan. Masa Tuhan
Saudaraku yang diberkati, tidak bisa sediakan pekerjaan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Makanya hari ini saya mau sampaikan buat saudara, supaya ingat baik-baik betapa pentingnya kita diberkati karena mendengar firman. Kejadian 22 ayat 18, Ulangan 11 ayat 26, 27, Ulangan 28 ayat 2, ini tidak boleh dilupakan. Ini kuncinya kita orang Kristen, ya. Jadi dengar firman itu adalah kunci untuk kita diberkati secara jasmani dan rohani. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, apa kunci kita diberkati Tuhan? Mari kita lihat Mazmur 133. Kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mari kita baca ayat firman Tuhan 3 ayat ini sama-sama ya Bapak Saudara dalam hitungan yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Oke? 1, 2, 3. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, ayat berkata di ayat 1, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita diam bersama dengan rukun. Orang yang diam bersama dengan rukun dikatakan itu seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun. Ini minyak, ini bicara tentang pengurapan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi seorang imam besar atau imam Harun itu ketika diurapi itu ditandai dengan minyak yang dicurahkan di atas kepala. Lalu minyak itu akan mengalir turun ke jubahnya. Saudara yang diberkati Tuhan, ayat tadi mengatakan bahwa seperti itulah, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Dengan kata lain begini saudara, orang-orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang-orang yang hidup dalam pengurapan Allah. Amin. Amin. Saudaraku, kalau di dalam perjanjian lama tanda pengurapan itu adalah minyak, maka dalam perjanjian baru tanda pengurapan itu adalah Roh Kudus yang dicurahkan. Kalau seseorang mengalami yang namanya Roh Kudus, saudaraku, itu berarti ada urapan dalam dirinya. Dan saudara yang diberkati Tuhan, menurut catatan Efesus pasal 1 ayat yang ke-14, semua orang yang percaya itu dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan untuk kita memperoleh segala sesuatu. Mari kita lihat ayat itu. Efesus pasal 1 ayat 14. Kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 14. Mari kita membaca ayat firman Tuhan ini saudaraku. Mulai ayat 13 ya, ayat 13 lalu ayat 14, 2 ayat. Saya ayat 13, Bapak Mama Saudara ayat 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, 1, 2, 3. Jadi saudara, kita menemukan di dalam ayat 13 dan 14, kalau Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup kita, dikatakan itu adalah jaminan bagian kita. Kalau saudara mau pergi ke Pegadaian untuk dapat duit dari Pegadaian, maka saudara mesti bawa barang jaminan. Saudara, ya, begitu kasih emas kita ditimbang berat sekian gram, maka uangnya disesuaikan.
Lalu uang kita terima, kita bawa pulang, barangnya ditahan sebagai jaminan. Saudaraku, dalam hidup ini Tuhan juga mau memberkati kita, tapi jaminan yang harus kita punyai adalah Roh Kudus. Itu jaminannya. Karena Roh Kudus itu dikatakan tadi adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya memberikan jaminan untuk kita diberkati secara jasmani, tapi Roh Kudus itu adalah jaminan untuk kita diberkati secara rohani. Karena itu orang-orang yang hidupnya dipimpin dalam pengurapan Roh Tuhan, minyak itu yang dicurahkan mulai dari kepala Harun sampai ke janggut dan jubahnya turun, itulah berkat yang Allah curahkan dalam hidup saudara. Makanya orang Kristen ingatlah baik-baik bahwa kita ini diberkati bukan karena kekuatan kita, tapi kita diberkati karena ada Roh Kudus yang menjadi jaminan kita. Kalau kita diberkati karena ada Roh Kudus yang menjadi jaminan kita, maka saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik, berkat kita tidak hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani. Karena ayat 14 tadi mengatakan bahwa kita akan menerima semua bagian daripada penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, saya ulang lagi pernyataan saya di awal. Orang bisa kaya tanpa Roh Tuhan, tanpa firman Allah, tapi orang tidak bisa menjadi milik Allah, tidak bisa jadi warga kerajaan Allah tanpa firman dan Roh Kudus. Karena itu saudara jangan lupa, kapan saudara dapat minyak itu? Waktu saudara hanya percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak bisa melepaskan dirinya dari hubungannya dengan Tuhan, dengan persekutuan dengan Tuhan. Makanya orang Kristen, betapa pentingnya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan mendapat pengurapan dari Allah. Dan kalau hidup kita tidak mendapat pengurapan dari Allah, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup sebagai orang Kristen yang hanya diberkati secara jasmani. Berkat rohani tidak ada. Karena berkat rohani hanya bisa datang karena ada pengurapan Roh Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada pengurapan Roh Allah dalam hidup saudara, maka sekali lagi ada berkat jasmani, tetapi juga ada berkat rohani dalam hidup kita. Itu tandanya orang-orang yang hidup di dalam Roh Tuhan. Makanya Roma pasal 8 ayat 1 mengatakan begini. Mari kita lihat. Kitab Roma pasal 8 ayat yang pertama, saudara. Roma pasal 8 ayat 1. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma pasal 8. Saya baca ayat 1, Bapak Mama Saudara, ayat 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Terus ayat 2. Jadi roh itu dia memberi hidup. Hidup yang mana? Bukan hanya hidup yang sekarang, tapi hidup yang akan datang. Jadi hidup sekarang, saudara terima berkat-berkat jasmani, tapi karena saudara hidup dipimpin Roh Kudus, dia akan pimpin saudara terus sampai hidup yang akan datang. Kita tidak akan dihukum. Kita tidak akan menjadi orang Kristen yang masuk neraka, itu tidak akan. Karena kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu betapa pentingnya sekali lagi, orang Kristen kalau mau diberkati Tuhan, ingat kunci pertama dengar firman, kunci yang kedua adalah dipimpin Roh Allah. Kalau Anda dipimpin Roh Allah, Anda diberkati bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana kita bisa diberkati Tuhan? Saya mau kita membaca Amsal pasal 10 ayat yang ke-6. Amsal pasal 10 ayat yang ke-6. Amsal 10 ayat 6. Baik, sudah temukan, katakan amin. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Sudah lihat, berkat ada di atas kepala orang apa? Benar. Pertanyaannya adalah, apakah kita orang benar?
Jawabannya tidak. Kita bukan orang benar. Kenapa kita tidak orang benar? Karena sekali lagi, semua orang dalam pemandangan Tuhan itu orang berdosa. Kalau orang berdosa berarti kita ini orang salah semua. Lalu bagaimana berkat itu bisa ada di atas kepala kita? Saudara yang diberkati Tuhan, namun kita bersyukur karena di dalam Kristus kita dibenarkan. Kita yang salah, kita yang berdosa, kita yang tidak layak terima berkat, tetapi karena Kristus kita kemudian dibenarkan, kita dilayakkan, kita ditebus, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang dibenarkan. Karena kita dibenarkan karena Kristus, maka berkat itu beralih kepada kita. Maka saudara dan saya, kita berhak menerima berkat. Sekali, kenapa? Karena kita dibenarkan. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi pertanyaannya, kapan Kristus membenarkan kita? Sekarang kita lihat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 hingga ayat 10. Efesus pasal 2, mari kita lihat. Kitab Efesus pasal 2 ayat 8, 9 dan ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 8, 9 dan 10. Oke. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga. Efesus pasal yang kedua. Ayat 8, 9 dan ayat 10. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dikatakan jelas dalam ayat 8, kita diselamatkan itu karena iman, kasih karunia di dalam iman kepada Yesus Kristus. Lalu di bagian kitab Roma, Paulus juga mengatakan kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Kristus. Jadi saudaraku, terlihat jelas bahwa kalau kita dibenarkan itu bukan usaha kita. Kalau kita dibenarkan itu bukan karena baiknya kita. Kita dibenarkan semata-mata karena kasih karunia dan karena iman kita kepada Kristus, maka kita dibenarkan. Amin. Ya, Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17, Bapak Mama Saudara. Oke, mari kita baca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Ibrani pasal yang Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Roma 1 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari dan memimpin kepada, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh apa? Jadi kenapa kita bisa disebut orang benar? Karena iman. Tanpa iman kita tidak bisa jadi orang benar. Iman kepada Kristus, iman kepada Yesus, itu yang membuat kita menjadi orang benar. Waktu kita menjadi orang benar, kita kemudian dikatakan diberkati, karena berkat ada di atas kepala orang benar. Amin. Amin. Jadi kalau saudara mau dapat berkat jasmani dan rohani, harus hidup di dalam iman. Kalau tidak hidup di dalam iman, bisa jasmani diberkati, tapi rohani tidak bisa diberkati. Tapi orang yang hidupnya dalam iman, jasmani dan rohaninya diberkati. Bukan hanya jasmani, tapi rohaninya juga diberkati. Makanya Abraham bukan hanya kaya secara jasmani, dia kaya secara rohani. Makanya dia disebut bapa segala orang beriman. Dia memang kaya secara jasmani, harta banyak, saudara, tetapi imannya juga luar biasa. Kekayaan imannya itu dahsyat sekali. Nah, orang Kristen harus diberkati dua segi. Karena itu saya ulang lagi, bagaimana kita bisa diberkati? 1, firman Allah kuncinya. 2, Roh Kudus kuncinya. 3, iman itu kuncinya. Kalau Anda punya 3 hal ini, maka hidupmu bukan hanya diberkati secara jasmani, tapi rohani pun diberkati oleh Tuhan. Amin.
Bilang sampai kiri kanan, mulai sekarang hidup di dalam iman. Iya, saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam iman, saudara, kayaknya jasmani, rohaninya miskin. Karena itu banyak orang kalau hal alami sesuatu, ya, hartanya dicuri, dia tidak punya iman, saudara. Karena dia tidak punya iman, dia khawatir, dia cemas, dia menyesal, dia mau bunuh diri dan lain sebagainya. Tapi orang kalau diberkati karena dia beriman, tidak akan tergeser. Itu dia akan pasti terus berharap kepada Tuhan. Saya dengar kesaksian waktu Seroja, saudara. Dia berdoa, puting beliung datang, kipas terus. Lalu saudara diberkati Tuhan. Dia bilang begini, berhenti berdoa, sudah Tuhan Yesus tidak ada. Berdoa itu sama sah. Ini atap lo sudah bongkar semua nih. Saudara lihat, berarti orang hanya menilai Tuhan itu dari segi kebaikan saja. Dia lupa ayat yang mengatakan Tuhan berjalan di dalam badai, Tuhan berjalan di tengah-tengah puting beliung. Dia lupa itu ayat. Jadi seharusnya waktu seng tabongkar tuh kita tahu Tuhan ada ya. Nah, itu seharusnya. Bukan waktu Tuhan pegang lupung kap rumah baru Tuhan ada. Waktu kap tak angkat itu juga Anda semakin tahu itu Tuhan ada. Karena Tuhan ada makanya lupung kap bisa tak angkat. Tapi seringkali orang berpikir kalau kap tak angkat Tuhan tidak ada. Tuhan itu berjalan di dalam badai. Tuhan berjalan di dalam puting beliung. Saudara. Makanya waktu kap tak angkat, terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam rumahku. Sehingga ini kap tak angkat. Harusnya begitu kan? Ya, kita bersyukur Tuhan datang kunjungi kita. Orang lain Tuhan lewat sana. Kita punya dia singgah, angka bawah. Ini apa? Atap-atap dan seng-seng semua. Kita bersyukur. Saudara. Karena itu saya bersyukur gereja saya tak bongkar, Tuhan hadir. Ya kan? Tuhan angkat. Atap-atap tak angkat, plafon dong tak rubuh semua. Ya saudara, Tuhan lakukan yang terbaik pasti. Maksudnya begini, artinya Tuhan tahu ya bahwa Tuhan itu mampu memberkati kita. Jangan kita takut. Nah, orang beriman dalam segala situasi dia tahu Tuhan mampu melakukan yang terbaik. Saudara, orang beriman dia akan melihat semuanya itu sebagai bagian daripada berkat Tuhan. Saudara lihat ya, Abraham itu bergumulnya bukan main-main. Bukan 1-2 tahun, bergumulnya bertahun-tahun sampai sudah tua tidak jelas lagi. Istrinya juga sudah mati haid. Begitu lahir anak 1 biji Ishak, Tuhan minta lagi. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi dia beriman. Dia beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Kalau Tuhan minta, pasti Tuhan ganti. Kalau Tuhan ambil, pasti Tuhan akan memberikan yang lain. Amin. Ya saudara, kemarin saya khotbah di Liliba. Temanya adalah bertekun dan bersabar dalam kesulitan. Saudara, Ayub itu habis semua. Anak 10 mati habis. Kita mungkin anak 1 saja mati kita stres. 10 mati semua. Aduh, mati baru 10 mati. 10 mati, istri lari kas tinggal, rumah habis, saudara, penyakit datang timpa lain. Aduh, itu masalah bukan main-main. Kita punya baru Seroja saja, gampang saya itu. Ya, dia punya ngeri punya, saudara. Tak bakar semua, dia punya ladang, semua bisnisnya hancur berantakan. Tapi dia sabar, dia bertekun. Kenapa? Karena dia beriman. Tuhan gantikan dengan luar biasa. Jadi saudaraku, kita harus jadi orang Kristen yang melihat dari sisi ini. Berkat Tuhan itu sekali lagi harus kita maknai dalam iman, dalam sisi iman, tidak boleh dalam sisi yang lain. Kalau berkat Tuhan kita tidak nilai dalam iman, berat kita saudara. Kita hanya akan berpatokan kepada hal-hal jasmani, rohani kita parah. Makanya kalau kita bersandar kepada Tuhan di dalam iman, kita percaya Tuhan itu luar biasa.
Dia mampu memberkati kita bukan hanya jasmani, rohani kita pun diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya mau kasih contoh nih, satu bagian kitab Wahyu pasal yang kedua. Ini jemaat yang saudaraku punya iman. Mereka miskin loh secara jasmani. Mereka tidak kaya dalam harta, tapi mereka punya kekayaan rohani yang menunjukkan bahwa mereka orang-orang beriman. Wahyu pasal yang kedua. Jemaat di Smyrna, Bapak Mama Saudara. Mari kita melihat ayat firman Tuhan ini. Jemaat di Smyrna, kitab Wahyu pasal yang kedua mulai ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca firman Tuhan ini bersaut-sautan. Saya terlebih dahulu ayat 8. Kitab Wahyu pasal yang kedua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan hina mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat. Jadi saudara lihat, dikatakan miskin, susah, namun kaya. Kaya apa dia? Oh, kaya ini tentu tidak bicara tentang kaya jasmani, karena jasmaninya susah, jasmaninya miskin. Tapi dipuji Tuhan, mereka tidak seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu biasa sebut mereka paling rohani kan? Orang Yahudi itu menyebut dirinya pemimpin agama. Orang Yahudi itu menyebut diri mereka adalah orang-orang rohaniawan. Tapi justru Tuhan bilang mereka itu jemaat setan, jemaat iblis. Kamu yang miskin, kamu yang susah, kamu itu yang kaya. Wih, rupanya ini jemaat luar biasa. Kenapa? Sekarang kita lihat ayat 10. Ya, ayat 10 sama-sama ya, kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wih, saudara lihat, ternyata mereka jemaat yang akan menghadapi banyak kesulitan. Mereka diperhadapkan dengan ujian pencobaan yang sangat berat. Dikatakan 10 hari. Kata angka 10 itu adalah angka penghukuman. Maksudnya adalah sempurna sudah itu penderitaan. Bahkan dikatakan kamu harus setia sampai mati. Bukan setia 2 hari, 3 hari, 1 bulan. Tidak, sampai mati. Kalau bukan dengan iman, rasanya tidak mungkin. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang hidupnya di dalam iman. Mereka meskipun miskin, tapi kaya di dalam iman, kaya di hadapan Tuhan. Karena itu pada kesempatan sore hari ini, kunci diberkati bagi orang Kristen bukan hanya soal jasmani, tapi berkat rohani itu menjadi penting. Dan saya bagi ada 3 kunci penting. Yang pertama adalah firman, yang kedua adalah Roh Kudus, dan yang ketiga adalah iman. Kalau 3 ini adalah hidup saudara, maka bukan hanya jasmani yang diberkati, rohani pun diberkati oleh Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, saya mau diberkati 2 porsi. 1, 2, 3. Amin. Bilang samping kiri kanan, jasmani rohani harus diberkati. Amin. Kalau dikasih pilihan antara jasmani dengan rohani, pilih rohani terlebih dahulu. Jasmani boleh tidak, tapi rohani harus, saudara. Tapi kalau tidak, mau dua-dua, boleh dua-dua, jasmani dan rohani harus diberkati. Tapi tidak boleh berkata jasmani diberkati, rohani jangan. Oh, itu tidak bisa. Kalau rohani diberkati, jasmani tidak jadi soal. Tapi kalau jasmani diberkati, rohani tidak, itu jadi soal. Karena itu kita harus diberkati secara jasmani dan rohani. Apa kuncinya? Yang pertama, sama-sama katakan firman Allah, kunci yang pertama. 1, 2, 3. Firman Allah, kunci yang pertama. Amin. Bilang samping kiri kanan, kerja boleh. Bilang samping kiri kanan, usaha boleh. Tapi jangan lupa firman Allah lebih utama. Nah, jadi kalau saudara mau diberkati, ingat firman Tuhan itu nomor 1. Yang kedua, sama-sama katakan, saya harus dipimpin Roh Kudus. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, Roh Kudus itu jaminan. Amin. Ya,
Kalau saudara tidak punya jaminan, tidak bisa ya. Itu jaminannya. Mau pergi surga nanti, jaminan apa? Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, jaminan tidak ada, saudaraku. Tidak bisa tolak dia di pintu surga, itu pasti ya. Karena itu Anda harus punya jaminan Roh Kudus. Yang ketiga, sama-sama katakan iman. 1, 2, 3. Iman. 1, 2, 3, iman. Bilang samping kiri kanan, kamu orang berdosa, tapi kamu dibenarkan karena iman kepada Kristus. Amin. Ya, karena itu hidup kita harus di dalam iman. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Mari saya undang pemain keyboard kita bersyukur buat firman Allah. Haleluya. Haleluya. Mari sejenak kita dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu dan angkat hatimu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan punya kerinduan untuk memberkati kita. Bukan hanya saudara yang rindu diberkati, tapi Tuhan pun punya kerinduan untuk memberkati saudara dan saya. Bukti dari kerinduan itu, dia menyatakan dalam banyak firman, dalam banyak ayat yang saudara sudah dengar pada kesempatan sore hari ini. Tapi ada kalanya kita salah persepsi, kita berbeda pandangan dengan Tuhan. Karena Tuhan mau memberkati kita bukan hanya jasmani, tapi dia lebih mau memberkati kita secara rohani. Tapi sementara kita hanya berpikir soal jasmani, hanya berpikir soal hal-hal sementara, hari ini kita harus rubah pandangan kita dan menselaraskan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Supaya kita bukan hanya diberkati secara jasmani, tapi di rohani kita lebih diberkati lagi. Dan kita butuh firman, kita butuh Roh Kudus, kita butuh iman yang dikaruniakan kepada kita. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, oh kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Sama-sama katakan bersyukur, bersyukur. Amin. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita lakukan pujian dari awal. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Amin, haleluya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari kita sama-sama katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih. Ku sembah, ku sembah, ku
sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah bersyukur, bersyukur. Mari kita bersyukur. Haleluya, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Ini menjadi ungkapan syukur kita, bersyukur. Oh haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang perkasa. Saudara, kalau anaknya saja dia korbankan bagi saudara dan saya, apatah lagi berkat-berkat jasmani. Karena itu saudara, biarlah hidupku selalu bersyukur, tetap ada dalam pimpinan Roh Allah, hidup dalam firman-Nya. Iman itu menjadi penting buat saudara dan saya. Dan orang-orang yang melakukan ini, dia akan diberkati secara luar biasa, secara ajaib, karena dalam Tuhan dia tidak pernah tinggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat pimpinanmu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami semua. Bersyukur. Oh bersyukur karena kasih setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Tuhan selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Materaikan ini menjadi kunci berkat atas setiap pribadi lepas pribadi, atas setiap rumah tangga, atas setiap pelayanan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan kerjakan itu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar buat kami. Dan semua kita yang sudah diberkati dengan firman, sama-sama dengan saya kita katakan amin. Saya kembalikan. Baik, terima kasih buat hambanya. Merespon itu